Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya, perkenalkan, nama saya Ainul Ma'arif Syafiullah. Biasanya kalau di SMP Selaman Balum dipanggil Pak Ari. Anak-anakku yang paling saya banggakan dan calon orang-orang sukses. Sebelum kita mulai materi yang pertama kali ini, marilah kita berdoa bersama. Semoga apa yang dapat saya sampaikan nanti bisa bermanfaat buat kalian semua. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, anak-anakku, kali ini Pak Ari akan menjelaskan tentang materi yang tidak asing lagi di telinga kalian, yaitu materi teks berita. Atau kita akan mengenal tentang berita. Apa sih berita itu? Di dalam kehidupan kita akan mengenal antara berita hoax dan berita fakta. Tinggal bagaimana saja cara kita untuk memilah berita tersebut. Oke, kali ini kita akan memperkenalkan tentang materi berita. Selamat mendengarkan dan selamat menyaksikan. Oke, kali ini Pak Ari di sini akan menjelaskan pengertian berita dan apa saja yang harus ada di dalam berita. Anak-anakku yang paling saya banggakan, berita merupakan teks yang melaporkan kejadian, peristiwa, atau informasi mengenai sesuatu yang telah atau sedang terjadi yang bersifat aktual. Aktual di sini yang dimaksudkan adalah terbaru. Selain itu, berita juga haruslah faktual. Apa itu faktual? Yaitu yang fakta benar-benar terjadi. Jadi itulah berita, harus aktual dan faktual. Kemudian, selain pengertian berita, Pak Ari juga akan menjelaskan apa sih unsur-unsur yang ada di dalam berita. Unsur-unsur yang ada di dalam berita itu ada 5W plus 1H, atau di dalam bahasa Indonesia sering disebut sebagai adik Simba. Apa pengertian 5W plus 1H? Nah, di sini adalah pengertian 5W plus 1H. Ada what, who, where, when, why, dan how. Maaf ya anak-anakku ya, Pak Ari sudah lama tidak jalan-jalan ke Inggris, jadi bahasa Inggrisnya agak belepotan. Oke, what itu ada peristiwa apa yang terjadi, who siapa, where di mana, kapan terjadinya peristiwa itu, why mengapa peristiwa itu terjadi, dan who bagaimana peristiwa itu bisa terjadi. Sama saja 5W plus 1H, ada adik Simba, apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Yang paling penting di sini, kalian harus bisa membedakan antara mengapa dan bagaimana. Kalau mengapa, itu adalah alasan kejadian itu terjadi. Sedangkan kalau bagaimana, proses kejadian itu bisa terjadi. Itu perbedaannya. Kemudian, struktur atau bagian-bagian teks berita itu terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada orientasi, kemudian yang kedua ada peristiwa, dan yang ketiga ada sumber berita. Apa sih orientasi itu? Yaitu pengenalan masalah atau hal apa yang akan dibahas dalam berita. Masalah awal, topik besar, itu adalah orientasi. Sedangkan peristiwa berisi kejadian atau peristiwa yang terjadi secara detail, penjelasan tentang kejadian tersebut. Sedangkan sumber berita berisi asal mula atau sumber berita tersebut muncul. Ingat, sumber berita tidak selamanya ditulis di bagian akhir berita. Oke, itu adalah struktur dan bagian teks berita. Kemudian ada pola penulisan teks berita. Pola penulisan teks berita di dalam bahasa Indonesia terbentuk piramida terbalik. Piramida, insya Allah kalian pasti tahu bentuk piramida. Tapi di berita dibalik nak. Piramida tersebut dibagi menjadi 3 bagian.
ada kepala berita, ada tubuh berita, dan ada yang paling akhir yaitu ekor berita. Jadi, segi kepentingan suatu informasi semakin ke bawah semakin berkurang. Kalau kalian lihat koran, yang terpenting itu adalah bagian awal, bagian atas. Semakin ke bawah semakin kurang penting. Oke, sudah ya? Pernah baca koran pastinya kalian. Kalau belum, ini saya tunjukkan beberapa berita yang ada di media massa. Tidak ingin mengganggu tetangganya, pemuda ini nekat meledakkan petasan dengan menggunakan headset. Habis curi motor, maling datang ke rumah korban minta STNK. Masa ono ya? Tak ingin dicontek teman, seorang siswa nekat tak mengisi lembar jawaban ulangan miliknya. Terjerat cinta segitiga, pelajar ini optimis dapat menyelesaikannya dengan rumus Pythagoras. Inspiratif banget ini cerita. Fobia dengan ketinggian, ketiga siswa ini menolak untuk naik kelas. Dan yang terakhir, pohon besar tumbang akibat hujan angin. 2 kuntilanak ditemukan luka parah. Wah, parah banget ini. Kemudian anak-anakku, dari beberapa berita ini kalian harus bisa menyimpulkan apakah berita itu hoax atau berita itu fakta. Kalian pasti tahu jawabannya. Kira-kira berita ini hoax atau fakta? Oke, selanjutnya kita akan mengenal tentang apa saja sih kebahasaan yang ada di dalam teks berita. Kita akan memperkenalkan, ini dia kebahasaan teks berita. Kebahasaan teks berita yang pertama ada verba transitif atau kata kerja transitif, yaitu verba yang memerlukan nomina sebagai objek dalam kalimat aktif, dan objek itu dapat berfungsi sebagai subjek dalam kalimat pasif. Contoh nih, ayah sedang mencuci mobil di halaman rumah. Ibu pasti menyayangi semua anaknya. Di situ ada kata mencuci dan menyayangi, merupakan verba transitif. Verba ini juga dapat dijadikan sebagai kalimat pasif, menjadi mobil di halaman rumah sedang dicuci oleh ayah, dan semua anak pasti disayang oleh ibunya. Di situ ada perubahan mencuci dan menyayangi menjadi dicuci dan disayang. Itu perbedaannya. Kemudian kebahasaan yang kedua yaitu konjungsi temporal, yaitu berhubungan dengan waktu. Misalnya adanya kata-kata setelah, kemudian, sejak, awalnya, dan akhirnya. Contoh, hujan yang diharapkan masyarakat akhirnya pun turun. Di situ dikatakan konjungsi temporal karena ada kata akhirnya. Kemudian yang ketiga, penggunaan konjungsi bahwa. Contohnya, Amel mengatakan bahwa ibunya pingsan kemarin malam. Kalimat tersebut dikatakan konjungsi bahwa karena di kalimat itu ada kata bahwa. Ingat-ingat anakku ya. Kemudian ada 1, 2, 3. Yang selanjutnya ada yang kebahasaan yang keempat, yaitu kalimat langsung. Kalimat langsung sebagai variasi dari kalimat tidak langsungnya. Intinya, kalimat langsung ditandai oleh 2 tanda petik ganda. Contoh ya, masyarakat, wisatawan, dan pendaki tidak diperbolehkan mendaki dan beraktivitas dalam radius 2 km dari kawah Gunung Slamet. Yang kelima, keterangan waktu dan tempat. Intinya, kalau keterangan waktu ditandai dengan pertanyaan kapan dan tempat ditandai dengan pernyataan di mana. Contohnya, sekitar pukul 12 langit Riau tampak mendung. Jadi di situ ada waktunya kapan, 12.45. Dan yang kedua ditandai dengan di mana, yaitu di Riau, Maluku
Kemudian anak-anakku, ya setelah kita mengenal bahasa, ada juga penggunaan kata kerja mental. Di sini misalnya ada memikirkan, membayangkan, berasumsi, berpraduga, berkesimpulan, dan beranalogi. Jadi kata kerja mental itu terkait dengan kegiatan dari hasil pemikiran kita sendiri, bukan perbuatan. Kemudian yang terakhir, penggunaan bahasa baku, bahasa yang baik dan bahasa yang benar. Oke, anak-anakku, terima kasih. Itulah materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Tetap semangat dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.